Kalau Bunda merasa suami responnya dingin saat diajak ngobrol, atau Bunda merasa kalau suami itu lebih senang dengan handphonenya dibanding ngobrol sama Bunda, atau suami lebih senang kerja dan gak perhatian sama Bunda serta anak-anak, maka itu adalah beberapa tanda kalau suami tidak nyaman pada Bunda sebagai istrinya. Nah, kenapa kok bisa suami tidak nyaman? Padahal nih ya, mungkin Bunda yakin sudah melakukan upaya yang terbaik untuk menjadi seorang istri, tapi entah kenapa suami masih saja tidak nyaman dengan Bunda. Apakah karena memang suaminya yang gak tahu diri? Atau ada penyebab lain yang justru berasal dari diri Bunda? Sebelum menyalahkan suami, ada baiknya nih Bunda introspeksi diri dulu dan amati beberapa penyebab yang akan saya bahas dalam video ini. Hai, sahabat Aura semuanya. Masih bersama saya Ratu Aura di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berbicara tentang suami yang tidak nyaman pada istri atau bosan pada istri, maka sepengalaman saya menjadi konsultan rumah tangga, ada beberapa penyebabnya. Namun, agar lebih sederhana nih, saya golongkan saja menjadi dua penyebab ya. Yang pertama, penyebab internal, yang artinya berasal dari istri. Misalnya karena sikap, sifat, pola komunikasi, dan pelayanan istri kepada suami. Yang kedua, penyebab eksternal, yaitu penyebab yang berasal dari luar diri istri, misalnya karena adanya wanita pelakor yang menggoda suami, atau bisa juga nih karena ada pengaruh energi negatif seperti sihir dan santet penghancur rumah tangga yang sengaja dikirimkan orang yang tidak suka dengan kebahagiaan rumah tangga Bunda. Secara singkat, saya akan coba detailkan satu persatu. Dimulai dari penyebab internal atau yang berasal dari diri seorang istri. Ya, fakta membuktikan ya, kalau banyak istri yang merasa sikap dan sifatnya ini benar, tetapi ternyata salah di mata suami. Saya sendiri sering loh menemui klien-klien semacam ini. Istri datang konsultasi pada saya, cerita kalau suaminya itu jarang pulang, sudah tidak perhatian, dan lain sebagainya. Klien-klien saya ini merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Tapi setelah saya dalami masalahnya, ternyata saya menemukan kalau ada beberapa sifat dan sikap yang bisa menjadi penyebab suaminya tidak nyaman kepadanya. Sifat dan sikap ini misalnya saja nih, secara umum ya, istri terlalu mengendalikan atau memaksakan kehendak pada suami. Istri juga terlalu kritis dan terkesan menghakimi suami, sehingga membuat suami itu merasa tidak dihargai atau disalahkan dalam hubungan rumah tangga. Kemudian istri tidak sabar atau mudah marah. Istri sering menuntut suami untuk memberikan hal yang lebih banyak daripada yang dia berikan selama ini. Uniknya nih ya, sikap dan sifat ini kebanyakan dianggap seorang istri itu normal oleh klien-klien saya. Dan awalnya mereka menganggap itu adalah sikap yang wajar pada suami ya. Namun setelah mereka berkonsultasi dengan saya, kemudian saya bukakan pikirannya, akhirnya mereka sadar kalau selama ini anggapan-anggapan tersebut salah. Sehingga mereka mau untuk introspeksi diri dan minta maaf kepada suaminya. Ya, meskipun setelah minta maaf pun suami tidak langsung berubah ya, jadi lebih perhatian, tapi setidaknya ini jauh lebih baik karena suami akan merasa kalau istrinya itu sudah berani mengakui kesalahannya, dan dia pun sebagai laki-laki pasti mau untuk mengakui kesalahannya. Nah, kalau sudah mau mengakui kesalahan serta berusaha untuk saling memperbaiki kesalahan masing-masing, maka pelan-pelan ikatan energi cinta yang kemarin redup hingga menciptakan rasa ketidaknyamanan akan mulai menguat dan senantiasa memunculkan rasa nyaman serta bahagia. Jadi kesimpulannya, kalau penyebab suami bosan pada istri itu karena faktor internal dari dalam diri seorang istri, maka solusi kuncinya adalah berani introspeksi diri, berani mengakui kesalahan, dan minta maaf. Oke, sekarang lanjut ke penyebab kedua, yaitu yang disebabkan faktor eksternal. Jadi kalau faktor eksternal ini lebih pada pengaruh orang-orang di sekitar suami ya. Misalnya nih, ada pelakor yang tiba-tiba masuk dalam hidup suami. Kemudian si pelakor ini mulai menghasut suami. Kalau Bunda itu sebagai istri nggak baik, nggak hot, dan gak bisa memberikan sensasi seperti pelakor. Jika ternyata suami merasa kalau ucapan si pelakor itu benar,
maka suami akan merasa tidak nyaman kepada istri dan sebaliknya. Suami akan lebih nyaman kepada selingkuhannya. Kejadian-kejadian seperti ini tuh banyak sekali ya yang terjadi, dan bahkan setiap hari puluhan klien datang kepada saya konsultasi kalau suaminya itu jadi cuek, gak perhatian, dan terkesan dingin kepada istri setelah suaminya itu terkena rayuan pelakor. Nah, kalau urusannya sudah dengan pelakor, tentu tidak cukup dengan hanya introspeksi diri ya. Apalagi nih, kalau pelakor ini sudah menggunakan sihir atau pelet. Tentu untuk menghadapinya butuh cara yang levelnya spiritual. Tidak cukup hanya dengan cara yang levelnya fisik atau psikologis saja. Nah, untuk itu, kalau dalam layanan buka aura profesional saya, ada yang namanya program buka aura pemutus cinta level 2. Nah, program buka aura ini khusus saya hadirkan untuk membantu istri memutuskan cinta suami dengan selingkuhannya. Isi program ini, selain saya bantu secara spiritual untuk menguatkan energi aura istri sehingga punya daya tarik yang kuat, saya juga melakukan pendampingan serta bimbingan sehingga lahir dan batin bisa saya bantu seimbangkan sehingga suami yang cintanya direbut oleh pelakor bisa putus dan kembali kepada istri sahnya. Tapi memang ya, program buka aura pemutus cinta level 2 ini berbayar. Karena program itu ibarat kalau Anda ingin berobat ke rumah sakit, maka tentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Karena perawatan-perawatan di rumah sakit tentu lebih intensif daripada perawatan sendiri di rumah. Begitu juga program buka aura ini. Tentu kalau Anda bergabung dengan program buka aura ini, maka Anda akan mendapatkan layanan intensif dari saya. Lah, itu kalau yang berbayar nih ya. Kalau yang belum punya uang untuk ikut program buka aura berbayar ini, bagaimana dong? Tenang ya Bunda, ada kok caranya. Yang pertama, Bunda selalu berdoa kepada Tuhan. Memohonlah kepada Tuhan agar Tuhan itu mengembalikan cinta suami kepada Bunda. Yang kedua, Bunda bisa memanfaatkan aura Bunda sendiri secara mandiri untuk mengembalikan cinta suami. Namun sebelum memanfaatkannya nih, Bunda harus setuju dengan syarat-syarat seperti ini. Yang pertama, batin Bunda harus dipastikan bersih dari berbagai energi emosi negatif atau energi negatif lainnya. Yang kedua, kondisi badan Bunda harus sehat dan tenang. Yang ketiga, Bunda harus yakin jika aura itu ada dan Bunda memilikinya. Yang keempat, Bunda harus berprasangka baik jika melalui aura ini Tuhan akan membuat suami lebih tertarik dan mendekat kepada Bunda. Yang kelima, Bunda harus paham kalau aura ini bekerja di level batin sehingga tetap harus diimbangi dengan usaha-usaha secara yang levelnya fisik dan psikologis. Oke, setelah paham dan setuju syaratnya, maka untuk memanfaatkannya cukup ketika dekat dengan suami, maka bayangkan dan rasakan kalau aura Bunda melebar kemudian masuk dalam diri suami. Setelah masuk, maka ucapkan doa ini. Atas izin Tuhan, aku menghendaki aura positifku mempengaruhi batin suami sehingga dia kembali cinta kepadaku, kembali nyaman padaku, dan memutuskan selingkuhannya. Cukup seperti itu saja. Sangat mudah sekali bukan? Silahkan dilakukan cara ini setiap malam sebelum Bunda tidur. Dan coba perhatikan serta rasakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri suami. Baik, jadi itu ya. Beberapa penyebab suami menjadi tidak nyaman pada istri, sekaligus saya juga sudah ajarkan cara untuk menghadapinya. Saya rasa cukup untuk video kali ini dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.